warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi dengan Bu As di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Hari ini kita masih belajar tentang usaha pengolahan makanan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang ide dan analisa peluang usaha dan sumber daya pengolahan makanan, kali ini kita melanjutkan materi tersebut. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian mampu memahami administrasi dan pemasaran. Yang kedua, kalian mampu memahami komponen perencanaan usaha. Dan yang ketiga, kalian mampu memahami penyusunan perencanaan usaha. Jadi ada 3 itu yang kita bahas ya. Yuk kita langsung saja saksikan materi hari ini. Administrasi dan pemasaran. Apa itu administrasi? Administrasi adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan. Lalu, apa itu pemasaran? Sedangkan pemasaran adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Aspek-aspek pemasaran. Yang pertama, periklanan. Yang kedua, public relation. Yang ketiga, promosi. Dan keempat, penjualan. Komponen perencanaan usaha. Yang pertama, membuat deskripsi usaha. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendeskripsikan keseluruhan komponen dari usaha yang akan dibangun. Pastikan semua pihak ada di dalamnya, mengetahui dengan jelas dan pasti tentang rancangan masa depan usaha. Sebagai pemilik usaha, kita dituntut untuk mengetahui tentang potensi produk dan potensinya di masa datang. Selain itu, kita juga harus memahami perencanaan inovasi dan evaluasi dari produk kita. Kedua, strategi pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan produk dan menarik konsumen untuk melakukan pembelian. Sedangkan strategi yakni teknik atau cara khusus yang dilakukan untuk mengomandoi suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya. Untuk itu, sebuah pemasaran di awal usaha sangat memerlukan yang namanya strategi. 3. Memahami kompetitor dan tingkat persaingan. Cara mengenali dan mengetahui pergerakan kompetitor ialah dengan mencari dan mengumpulkan informasi mengenai kelemahan serta kekuatan dari produk-produk milik pesaing, dengan melihat bagaimana otoritas pesaing di pasar yang jadi target Anda tersebut. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan dari kompetitor, kita dapat membuat rancangan strategi pemasaran bagi usaha atau produk kita. Yang keempat, implementasi tahap produksi. Setelah komponen-komponen perencanaan usaha di atas sudah diterapkan, selanjutnya adalah menjalankan beberapa tahap dalam proses produksi produk. Hal ini penting karena hasil akhir yang akan dipasarkan harus sesuai dengan semua rencana. 5. Memantau pengembangan produk. Pemantauan terhadap pergerakan dan perkembangan produk kalian di pasar sangat besar manfaatnya. Dengan menerapkannya, kalian bisa mengetahui apa saja yang jadi kendala dan kekuatan, sehingga bisa segera melakukan pembenahan dini. Yang keenam, rencana operasional dan manajemen. Komponen perencanaan usaha selanjutnya yaitu menyusun planning operasional dan kegiatan manajemen. Dua hal ini sangat penting karena lingkupnya sangat luas dalam perjalanan sebuah usaha. Rencana operasional dan manajemen akan menjelaskan bagaimana kinerja usaha kalian agar tetap bisa eksis dan berkelanjutan. Yang ketujuh, perhitungan biaya. Modal awal merupakan syarat utama yang harus ada sebelum memulai usaha baru. Kalian harus mampu mengatur ketersediaan keuangan secara efisien supaya penggunaannya tidak sia-sia.
Beberapa elemen penting sebagai bahan pencatatan keuangan antara lain adalah laporan keuangan perencanaan, laporan arus kas perencanaan, laporan neraca perencanaan, dan analisis pengembalian modal. Yang kedelapan, simpulkan semuanya. Langkah terakhir yang harus kalian lakukan adalah membuat kesimpulan dari keseluruhan perencanaan bisnis yang sudah Anda susun di atas. Tentukan kapan waktu terbaik memulai bisnis, serta melengkapi segala persiapan yang masih berhubungan dengan bisnis Anda. Langkah penyusunan perencanaan usaha. Penyusunan perencanaan usaha merupakan tahap awal yang harus dilalui oleh setiap wirausahawan yang ingin memulai bisnis dengan sukses. Nah, berikut 4 langkah penyusunan perencanaan usaha. Yang pertama, melakukan penelitian. Penelitian yang dimaksud adalah menganalisa berbagai indikator inti sebelum memulai usaha. Antara lain adalah menentukan ide yang cocok berdasarkan analisa. Lalu analisa yang dilakukan adalah riset pasar, yakni menyimpulkan berbagai sampel penelitian tentang keadaan berbagai pasar seperti demografi, penduduk, keadaan wilayah, daya beli calon konsumen, tingkat persaingan, dan lain-lain. Yang kedua, menyusun tujuan usaha. Semua pebisnis baru harus memiliki tujuan. Dengan adanya tujuan yang direncanakan, sebuah perjalanan awal usaha akan bisa berjalan dengan baik dan sistematis, serta tetap pada jalur yang semestinya. Selain itu, tujuan juga akan menjaga dan terus meningkatkan semangat pebisnis, dikarenakan ada sesuatu yang ingin dicapai pada periode tertentu. Seorang pebisnis harus menyusun tujuan dalam skala pendek, menengah, dan panjang. Skala pendek umumnya diusahakan terwujud dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun, sedangkan jangka panjang adalah yang menaungi visi dan misi perusahaan tersebut. Membuat profil perusahaan. Branding pengaruhnya sangat besar, salah satunya dengan membuat profil perusahaan. Selain sebagai teknik marketing, juga akan menciptakan awareness atau kesan di hati pembeli terhadap produk Anda. Untuk itu, sebuah brand harus dibuat seunik dan semenarik mungkin. Beberapa cara membuat brand yang unik antara lain, merek yang mudah diingat, gampang diucapkan, mengkombinasikan huruf dengan angka, tidak panjang, dan ada logo. 4. Membuat kategori perencanaan. Yang terakhir dalam langkah menyusun rencana usaha adalah dengan membuat kategori-kategori perencanaan, seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Dalam menyusun strategi produksi yang harus dilakukan antara lain pembelian bahan baku ke distributor, mencari sumber daya manusia, pembelian peralatan produksi, desain awal, analisis produk jadi, testing processing, desain akhir, dan implementasi. Nah, itu tadi adalah materi pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian kirim komentar di bawah ini di kolom komentar YouTube kalau kalian sudah menonton dan menyaksikan materi pembelajaran hari ini. Lalu kalian tulis jika ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita hari ini. Oke? Ibu tunggu ya. Kita tutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu dengan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you on the next video.